kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami mengenai intervensi dalam pengembangan organisasi. Perkenalkan, nama saya Haikal Effendi dengan NIM 23042288. Saya Rahmadi Arnaldi dengan NIM 23042195. Saya Salsabila Yusgani dengan NIM 23042214. Saya Safira Izzat Rahma dengan NIM 23042211. Saya Salma Hibrinda Safitri dengan NIM 23042213. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Salsabila Yusdiani. Kepada Salsabila Yusdiani dipersilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu terkait pengertian intervensi. Dalam buku karya Yulianti dan Metia dengan judul Perilaku dan Pengembangan Organisasi, terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan terkait intervensi pengembangan organisasi, yaitu yang pertama menurut Miftah Tohat tahun 2003, intervensi dimaksudkan untuk menetapkan cara-cara yang patut digunakan untuk merencanakan perbaikan berdasarkan masalah yang ditemukan dalam proses diagnosis dan juga pemberian umpan balik. Yang kedua yaitu menurut Arif pada tahun 2011, intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang di dalamnya terdapat unit-unit organisasi terpilih atau kelompok dan sasaran individu yang melakukan tugas secara langsung atau tidak langsung dengan sasaran tugas yang dihubungkan dengan perbaikan organisasi. Berdasarkan dua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian intervensi adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk memperbaiki efektivitas organisasi berdasarkan hasil diagnosis masalah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, mengurangi resistensi terhadap perubahan, serta memastikan perbaikan agar dapat menyatu dengan sistem kerja dan juga budaya organisasi. Selanjutnya yaitu terkait pendekatan intervensi. Agar perubahan dalam organisasi dapat berjalan sukses, diperlukan penggunaan pendekatan intervensi. Intervensi memiliki peran penting dalam mengurangi penolakan dari karyawan, meningkatkan keterlibatan mereka, serta memastikan bahwa perubahan benar-benar menyatu dengan sistem kerja dan budaya organisasi. Menurut Argyris, intervensi adalah aktivitas yang masuk ke dalam sistem hubungan dengan tujuan membantu individu, kelompok, atau organisasi yang dapat meningkatkan efektivitas kerja. Intervensi biasanya dilakukan oleh konsultan, manajer, atau anggota organisasi dengan menggunakan teori perilaku organisasi dan juga sasarannya dapat berupa individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya kategori intervensi. Menurut Amri, Henry, Rusdina, dan Gistituati tahun 2021, intervensi dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu intervensi mikro, intervensi meso, dan intervensi makro. Intervensi mikro ini menangani masalah individu dan keluarga biasanya melalui terapi perseorangan atau terapi keluarga. Sedang intervensi meso berfokus pada kelompok atau organisasi dengan metode seperti kelompok kerja, yaitu sosialisasi, bantuan diri, atau rekreasi. Sedangkan intervensi makro ini terfokus pada komunitas atau masyarakat luas melalui pengembangan masyarakat, pengelolaan pelayanan sosial, dan analisis kebijakan sosial. Model intervensi. Terdapat beberapa model intervensi yang dapat dijadikan dasar dalam proses transformasi dalam organisasi, yaitu yang pertama ada Appreciative Inquiry atau AI yang menekankan pada kekuatan organisasi melalui tahap penemuan, impian, desain, dan tujuan. Yang kedua itu ada model Agile yang menekankan perubahan yang bersifat berulang, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika. Dan yang terakhir ada pendekatan Lean, ini berfokus pada pengurangan pemborosan, perbaikan berkelanjutan atau kaizen, serta partisipasi aktif karyawan dalam proses perubahan. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya lanjutkan materi mengenai intervensi struktural dalam pengembangan organisasi. Intervensi struktural dalam pengembangan organisasi pendidikan adalah perubahan pada struktur dan sistem organisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja, memperbaiki fungsi organisasi, serta mendorong kerjasama antar karyawan. Bentuknya mencakup perancangan ulang organisasi, reorganisasi fungsi, penerapan sistem penghargaan, dan mekanisme kerja yang lebih terarah agar tujuan komunikasi dan manajemen lebih mudah dicapai.
Menurut ASMI pada tahun 2023, intervensi struktural umumnya termasuk dalam kategori intervensi teknostruktural, yaitu pendekatan yang mengubah struktur dan teknologi organisasi untuk meningkatkan efektivitas. Bentuknya meliputi yang pertama, perubahan desain organisasi melalui reorganisasi atau perancangan ulang unit kerja sesuai proses bisnis. Yang kedua, penyesuaian teknologi dengan kebutuhan organisasi melalui metode top down. Yang ketiga, modifikasi desain atau struktur organisasi untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas. Baik, itu saja dari saya. Saya lanjut kepada rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang intervensi kultural dalam pengembangan organisasi. Intervensi kultural adalah intervensi yang berfokus pada budaya organisasi. Setiap organisasi berusaha membangun identitas atau ciri khas yang membedakannya dari organisasi lain. Budaya ini berperan dalam menciptakan efektivitas berorganisasi karena menjadi sistem nilai dan makna bersama yang dianut oleh para anggotanya. Menurut Robbins dan Judge, tahun 2008, kultur organisasi merupakan sistem makna bersama yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan intervensi kultural. Kegunaan yang pertama yaitu menyatukan budaya dengan strategi. Budaya kerja diarahkan supaya sejalan dengan visi dan tujuan organisasi. Yang kedua, membuat perubahan lebih efektif. Budaya yang tepat membuat karyawan lebih siap menerima perubahan. Yang ketiga, mengurangi penolakan. Dengan pendekatan kultural, resistensi anggota jadi lebih kecil. Yang keempat, menumbuhkan kerjasama dan semangat. Budaya positif mendorong kolaborasi antar tim. Yang kelima, menguatkan identitas organisasi. Budaya jadi ciri khas yang membedakan dengan organisasi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tantangan intervensi kultural. Yang pertama yaitu anggota sering menolak perubahan. Kebiasaan lama membuat orang sulit menerima hal baru. Yang kedua, nilai lama dan baru tidak selaras. Bisa jadi timbul benturan antara tradisi lama dengan visi baru. Yang ketiga, pimpinan kurang komitmen. Tanpa dukungan penuh dari atasan, perubahan sulit berhasil. Yang keempat, sulit menilai hasil. Dampak budaya sering abstrak, jadi tidak mudah diukur dengan angka. Dan yang terakhir yaitu susah diterapkan di banyak lokasi. Perbedaan budaya antar cabang atau daerah membuat implementasinya tidak selalu sama. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis intervensi yang bersifat teknikal. Dalam buku ASMI tahun 2023 terdapat jenis intervensi yang bisa dilakukan sebagai bentuk upaya proses pengembangan organisasi menurut Chaming dan Worley tahun 2005. Diantaranya pertama yaitu ada intervensi proses, yang dimana intervensi ini mengedepankan pendekatan yang menekankan pada perbaikan cara kerja yang baik secara individu, kelompok maupun organisasi. Contoh bentuknya adalah melalui konseling, coaching, dan bimbingan. Yang kedua yaitu ada intervensi teknostruktural, yang dimana intervensi ini menggabungkan perubahan teknologi dengan penataan struktur organisasi agar sesuai kebutuhan bisnis. Selanjutnya yaitu ada intervensi manajemen sumber daya manusia. Intervensi ini berorientasi pada pengelolaan karyawan melalui sistem kinerja, pelatihan, dan pengembangan karir. Selanjutnya yaitu ada intervensi strategis. Intervensi ini menekankan pada penyesuaian strategi organisasi terhadap perubahan lingkungan dan persaingan seperti melalui merger, akuisisi, atau kemitraan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendekatan intervensi sangat penting dalam pengembangan organisasi karena berfungsi untuk mengurangi penolakan, meningkatkan partisipasi anggota, serta memastikan perubahan menyatu dengan sistem kerja dan budaya organisasi. Intervensi kultural menitik beratkan pada keseluruhan budaya dengan visi dan misi, penguatan identitas, serta pembentukan nilai positif yang mendorong motivasi, kerjasama, dan penerimaan perubahan. Sementara itu, intervensi struktural
lebih fokus pada penataan desain organisasi, perbaikan sistem, serta pemanfaatan teknologi demi meningkatkan efektivitas. Selain itu, terdapat intervensi teknikal yang mencakup intervensi proses, teknostruktural, manajemen sumber daya manusia, dan strategis, yang semuanya memberi kerangka praktis bagi organisasi dalam menghadapi perubahan internal maupun eksternal. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.